Renungan Malam Sebelum Tidur. Sahabat Kristus, saya akan memulai renungan ini dengan kisah yang terjadi di suatu tempat yang sunyi di mana para rahib berada. Kegiatan mereka yang utama adalah merawat kehidupan rohani. Pada suatu hari, mereka kedatangan tamu. Abbas Stefanus, pemimpin dari tempat itu, dijumpai oleh tamu yang heran melihat para rahib di sana bekerja. Kemudian ia berkata kepada Abbas, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 27. Dan contohlah Maria yang telah memilih bagian yang terbaik." Lihat juga di Lukas 10 ayat 42. Abbas segera memerintahkan tamu itu untuk dibawa ke sebuah pondok kosong. Tamu itu tinggal di sana sampai malam tiba. Ia bertanya-tanya, mengapa belum juga ada orang yang datang memanggilnya untuk makan? Lalu ia pergi sendiri menjumpai Abbas dan bertanya, "Bapak, apakah di sini saudara-saudara tidak makan?" Jawab Abbas, "Ya, mereka makan." "Kalau demikian, mengapa Anda tidak mengundang saya makan?" tanya si tamu lagi. "Kamu kan seorang yang hidup dari roh, jadi tidak perlu makan dong. Lain dengan kami yang hidup dari daging. Dan karena kami mau makan, maka kami harus bekerja dengan tangan kami. Dan bukankah kamu telah memilih bagian yang lebih baik, yaitu dengan setiap hari hanya membaca kitab suci dan tidak ingin mengisi perutmu dengan makanan yang bersifat kedagingan ini?" Jawab Abbas. Mendengar hal itu, menyesallah si tamu tadi. Ia menjatuhkan diri ke tanah dan berkata, "Maafkanlah aku, Bapak." Jadi sahabat Kristus, ternyata para rahib yang pekerjaan pokoknya adalah berdoa hanya dapat mencapai kematangan rohani bila mereka mau bekerja. Karena itu, merangkumkan pengalaman para rahib di Mesir, Yohanes Cassianus mengemukakan pedoman ini. Seorang rahib yang bekerja hanya akan digoda oleh seorang setan saja, yaitu setan kerja. Sedang seorang rahib yang malas bekerja akan dikeroyok oleh setan-setan tak terhitung banyaknya. Tak heran bila Cassianus berpendapat kerja adalah sarana yang baik untuk melawan kelambanan, kemalasan, kejenuhan, dan kelesuan jiwa. Jelas dalam tradisi kerahiban, kerja adalah pasangan yang tak bisa dilepaskan dari doa. Kesatuan tak terpisahkan itulah yang mengental dalam tradisi Benediktin menjadi ora et labora, doa dan kerja. Masing-masing saling menentukan dan saling bergantung. Sahabat Kristus, dengan bekerja orang menyatakan dirinya, sekaligus mengalahkan dan mengatasi diri untuk sampai pada kedalaman hatinya dan membawa dirinya dalam kedalaman tersebut menuju Allah. Dalam kerja, orang telah memberikan diri untuk ikut mencipta, tapi sekaligus di sana ia mengalami keterbatasannya. Kerja yang dimaksud di sini bukanlah sekedar kerja tangan, tapi juga yang berkaitan dengan mental dan rohani. Namun betapapun rohaninya, susah payah dalam kerja kasar, yaitu membanting tulang, itulah yang harus dilakukan orang bila ia mau mempertahankan kehidupannya. Hanya dalam keseriusan dan kesungguhan seperti itulah kita bisa berbicara tentang keharmonisan antara ora et labora. Sahabat Kristus, doa bisa saja menjadi tempat pelarian,
jika seseorang lebih mengutamakan doa daripada kerja. Kerja tak kalah pentingnya dibandingkan doa. Malahan untuk menemukan Tuhan dalam hidup sehari-hari, kerja harus lebih diutamakan daripada doa. Jadi, temukanlah Tuhan dalam segala kegiatan hidupmu, termasuk hal bekerja, dapat dijadikan atau dipahami sebagai doa. Dalam bekerja dan belajar, jika kita arahkan semuanya pada pengabdian kepada Tuhan, maka semuanya adalah doa. Sahabat Kristus, untuk mempraktikkan cinta, orang tidak punya waktu untuk doa yang membutuhkan waktu lama dan panjang. Lakukan saja dengan cinta, dan Tuhan akan hadir di sana. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan malam ini. Sepertinya hari ini aku kurang melakukan pekerjaanku dengan kesungguhan. Bila esok Tuhan masih memberikan kesempatan, ajari aku untuk lebih sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku. Amin.